solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Saat khilafah Islamiyah diumumkan di Palestina, setelah dibebaskan Baitul Maqdis, seluruh dunia mengalami gempa. Indonesia struktur di Islam ngapain? Lah kok kowe arep muni khilafah lho ilmune sapa? Khilafah itu satu bangsa, satu negara. Akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Segala sesuatu mesti diperjuangkan. Kalau tidak akan hancur kacau balau Islam. Tahu khilafah. Takbir. Abdus Somad juga UAS itu khilafah itu. Abdus Somad UAS itu. Ustadz Abdus Somad itu solusi satu umat sebelah khilafah. Solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Punya rekaman ini. Tahu khilafah. Takbir. Setelah dibebaskan Baitul Maqdis, seluruh dunia mengalami gempa bumi yang sangat besar. Nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah, melawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah, takbir. Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias perang di seluruh kota dan negara mengalami hal-hal yang terburuk. Yang aman cuma Palestina, kata Rasulullah. Maka bukalah kitab Fiqh Kitabul Khilafah tentang Islamic politik. Kalau tak ada politik dalam Islam, mana mungkin ada Kitabul Imamah, Kitabul Khilafah. Iki puluhan bangsa beda negara. Nabi mawon ngangge piagam Madinah kok kowe arep gawe khilafah? Ilmumu ngalahno Nabi betul. Oh Pak Ustadz, itu khilafah buatan Ustadz Muhammadun dan kawan-kawannya saja. Itu tak ada dalam hadis. Itu hanya interpretasi. Itu hanya penafsiran. Kami mau yang teks. Mana teksnya? Nih di halaman 2. Sebagian orang menolak khilafah karena menurut mereka kata lafaz ini tidak ada secara tekstual dalam nas. Siapa bilang tak ada? Ini punya dan gak usah emosi. Makanya orang-orang ini suka emosi karena dagangannya nggak laku. Khilafah itu pemerintahan Islam. Kami tak terganggu dengan ini. 200% kami tak terganggu. Kenapa kamu bawa ke sini untuk menyelesaikan problem bangsamu? Jangan bodoh nak ya. Dai yang dikenal Ustadz akhir zaman ini diperiksa terkait dugaan ujaran kebencian dalam dakwahnya November 2017 lalu. Inilah video ceramah Ustadz Zulkifli MA yang menjadi viral dan membuat keresahan di sosial media. Jutaan KTP sedang dibuat sekarang di Cina. Jutaan KTP dibuat sekarang di Paris atas nama penduduk Indonesia, tapi yang mengisinya adalah orang-orang sipit yang tidak ngerti bahasa Indonesia. Mereka akan masuk jumlahnya jutaan, melakukan kegaduhan dan kekacauan di sini. Persiapan mereka matang, senjata sudah dipersiapkan. Ahli-ahli tempur mereka dimasukkan. Indonesia, rakyatnya akan dibuang ke laut, kemudian mereka yang mengisi Indonesia. Minimal 200 juta akan mengisi Indonesia. Tim Siber Mabes Polri pun melakukan penyidikan terkait video viral ini dan memanggil Ustadz Zulkifli MA ke Mabes Polri. Bukan sesuatu hal yang sangat. Pada Kamis siang, Ustadz Zulkifli MA tiba di gedung Bareskrim Polri Jakarta Pusat. Ia datang bersama 10 pengacara, alumni 212, dan sejumlah ormas Islam lainnya. Jadi kalau seandainya ada niat yang baik, Bapak Ibu semua untuk mau hijrah ke sana, memenuhi kata-kata Rasulullah kepada Abdullah ibnu Rawahah, kau akan dengar nanti di akhir zaman Baitul Maqdis dibebaskan, lalu khilafah Islamiyah diumumkan, maka hijrahlah segera ke sana. Apa yang terjadi di Timur Tengah, seluruh tatanan, baik tatanan agama maupun tatanan politik, runtuh berantakan. Suriah hancur, Libya hancur. Dan apakah ISIS tegak berdiri? Tidak. Apakah negara-negara itu berubah menjadi negara khilafah? Tidak. Dalam penyelidikan yang berlangsung selama 4 jam ini,
Ustadz Zulkifli ditetapkan sebagai tersangka. Ia dituduh melakukan ujaran kebencian dan sara dalam video ceramahnya yang berdurasi 2 menit. Namun, Ustadz Zulkifli membantah telah menyebarkan ujaran kebencian dalam ceramahnya pada bulan November 2017 lalu. Apabila kita tidak bersiap-siap, umat tidak mau bersatu, maka kita akan disembelih seperti saudara kita disembelih di Syria, seperti saudara kita disembelih di Irak, saudara kita disembelih di Yaman. Ini pasti terjadi, kaum muslimin yang kami muliakan, dan ini bukan sesuatu hal yang sangat tabu lagi. Menurut Zulkifli, apa yang disampaikannya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Ustadz Zulkifli dijerat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Karena Taliban lah sekarang yang berkuasa di Afghanistan dan berhasil memukul mundur kekuatan adidaya baik Rusia ataupun Amerika, maka Islam kembali berkibar hingga dibayatlah Mullah Umar sebagai khalifah. Rahmat Baikuni ditangkap pihak Polda Jawa Barat sebagai tersangka kasus penyebaran hoaks dan fitnah. Barang bukti isi ceramah Rahmat Baikuni terkait anggota KPPS yang meninggal dunia jadi viral di media sosial. Saya Rahmat Baikuni dengan ini menyatakan saya bersifat kooperatif ya, ikut menjalani pemeriksaan sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Tersangka penyebaran berita hoaks dan fitnah, Rahmat Baikuni diamankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat di rumahnya di Arca Manik, Bandung, Kamis malam. Dari hasil pemeriksaan, ada 2 video yang beredar di media sosial pada tahun 2018 dan 2019 yang dilaporkan masyarakat ke Bareskrim Polri. Salah satu videonya berisi ceramah Baikuni yang menyebarkan berita hoaks tentang anggota KPPS yang meninggal dunia selama proses Pilpres 2019 di sebuah masjid di daerah Dayakolot, Kabupaten Bandung. Pertama, tentang apa yang diberitakan kalau saya menyebarkan berita bohong terkait dengan anggota KPPS yang meninggal dunia. Itu saya hanya mengutip saja dari pemberitaan yang sudah viral di media sosial. Baikuni minta maaf atas hoaks yang dia sebarkan dan dia akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus yang menyeret dirinya. Baikuni juga menyatakan bahwa isi ceramahnya merupakan hasil mengutip dari media sosial. Penyidik dengan tim sudah melakukan kegiatan SOP untuk membuat laporan polisi dan kemudian meningkatkan menjadi proses baik dari awal penyelidikan sampai dengan sekarang adalah penyidikan. Kalau kita lihat di mana-mana Islam selalu kalah dan kalah. Oh, babak belur, bonyok di mana-mana, dizolimin nggak karu-karuan di mana-mana, termasuk di Indonesia ini. Maka masih tetap ada bintang terang yang memberikan petunjuk, masih ada secercah kegembiraan dan kebahagiaan yang menghibur kita. Saat ini adalah Afghanistan ini. Akan muncul dari bumi Khurasan pasukan pembawa panji hitam. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkannya. Sampai mereka akan mengibarkan panji hitam itu di bumi Ilya, Al-Quds, Al-Aqsa. Cita-cita pertama daripada Emirat Islamiyah Taliban, mereka mempersiapkan pasukan 20.000 pasukan elit untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Demi Allah, itu awal kemenangan Islam, dan di sanalah diumumkan nanti Khilafah Islamiyah. Yang menegakkan hancur, yang ditegakkan juga hancur, dan hasilnya sangat nyata di depan mata. Dari mulai tahun pertama sampai hari ini terjadi kerusuhan, menghasilkan 157 juta pengungsi dari Timur Tengah, yang sebagian besar ke Eropa, yang selain ke Turki dan ke negara Arab, semuanya sudah meninggalkan agama Islam dan kemudian menjadi murtad. Khurasan itu adalah perbatasan antara Afghanistan dengan Iran, dan itu menunjukkan kepada Afghanistan. Kami sepakat jika pasukan para pembawa panji hitam itu adalah Taliban, Mbak. Saya yakin itu Taliban. Solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Saat Khilafah Islamiyah diumumkan di Palestina, setelah dibebaskan Baitul Maqdis, seluruh dunia mengalami gempa. Indonesia struktur di Islam ngapain? Lah kok kowe arep muni khilafah lho ilmune sapa? Khilafah itu satu bangsa,
satu negara. Akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Segala sesuatu mesti diperjuangkan. Kalau tidak akan hancur kacau balau. Apa hukum menegakkan khilafah ibu-ibu? Tahu-tahu khilafah. Takbir. Abdus Somad juga UAS. Itu khilafah itu. Abdus Somad UAS itu. Ustadz Abdus Somad itu. Solusi satu musabir umat sebelah khilafah. Solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Punya rekaman itu. Tahu-tahu khilafah. Takbir.